Kanibalisme merupakan sebuah fenomena di mana satu makhluk hidup makan makhluk sejenis lainnya. Bagaimana jika manusia makan manusia? Tentu hal itu sangat mengerikan. Di Indonesia sendiri sempat heboh dengan sosok Sumanto pada tahun 2003 silam. Sumanto pernah memakan daging manusia yang sudah menjadi mayat. Menurut Sumanto, rasa daging manusia itu seperti daging sapi dan daging ayam. Kasus kanibalisme ini juga terjadi di Jerman dan menggemparkan warga Jerman. Dan inilah kisah tukang jagal dari Rothenburg. Armin Mewes lahir pada tanggal 1 Desember 1961 di Essen, Jerman. Armin memiliki dua saudara tiri dari pihak ayahnya. Armin dibesarkan di rumah pertanian oleh ibunya yang bernama Waltraud Mewes. Bagi warga sekitar tempat Armin tinggal adalah seorang yang ramah dan menyenangkan. Armin sering membantu menyirami halaman rumput tetangganya, memperbaiki mobil, atau sekadar berkunjung untuk makan malam. Mereka yang mengenal Armin umumnya mengatakan tidak ada yang aneh dari sosok teknisi komputer tersebut. Sejak berusia 8 tahun Armin telah memiliki fantasi untuk memakan teman sekolahnya. Fantasi ini memenuhi pikirannya setiap malam. Armin bahkan pernah berniat untuk menculik dan menyerang seseorang untuk dijadikan korban tapi tidak jadi melakukannya. Pada tahun 1999, ibu Armin meninggal. Dan dia mewarisi seluruh harta peninggalan ibunya. Ketika Armin berusia 39 tahun, dia memasang iklan di forum yang sekarang sudah tidak ada lagi bernama The Cannibal Cafe. Dia mencari pria muda berbadan tegap yang ingin dimakan. Armin memposting di The Cannibal Cafe dengan nama samaran yaitu Anthrophagus dan Frankie. Armin berhasil menemukan pria gay dengan fetis kanibal. Armin juga bertemu dengan beberapa pria di kamar hotel untuk bermain kuda-kudaan tapi tidak ada yang setuju untuk melakukannya. Armin juga menolak satu orang yang ingin dipukuli sampai mati karena menurutnya itu aneh. Semenjak postingan itu beredar, ada seseorang yang benar-benar serius menanggapi postingannya. Pada tanggal 6 Maret 2001, ada seseorang dengan nama pengguna Ketor99 yang serius menanggapi postingan tersebut. Nama asli Ketor99 adalah pria yang bernama Ben Brandes yang pada saat itu berusia 43 tahun. Hari itu Armin dan Ben saling membalas pesan singkat secara online. Ben setuju untuk memotong dan memakan totongnya. Berikut adalah percakapan online antara Armin dan Ben pada tanggal 6 Maret 2001 3 hari sebelum kejadian.
Armin dan Ben Brandes terus bertukar pesan secara online hingga 9 Maret. Kemudian Ben mengambil cuti. Ben juga telah menjual semua barang pribadinya, termasuk sebuah mobil sport, dan menghapus hard drive-nya sebelum hari besarnya. Dia membeli tiket sekali jalan ke Kassel, di mana Armin menunggu untuk dibawa ke rumahnya. Lalu mereka mampir ke apotek untuk obat penghilang rasa sakit. Para pria itu tiba di rumah Mewes dan berhubungan intim. Ben sempat mundur dari perjanjian tetapi kemudian menelan 20 pil tidur, sirup obat batuk, dan sebotol snaps untuk menjalaninya. Armin sengaja merekam segala kegiatan yang mengerikan itu. Dalam rekaman itu Ben berkata lakukan sekarang. Armin mencoba memenuhi permintaan Ben untuk menggigit totongnya tetapi gagal karena terlalu kenyal dan keras. Kemudian mengambil pisau dapur dan berhasil memotongnya. Setelah terpotong, Armin mencoba memberi potongan totong kepada Ben tetapi terlalu keras untuk dikunyah. Kemudian Armin menggorengnya dengan garam, merica, anggur, dan bawang putih dan lemak dari tubuh Ben. Akhirnya Ben hanya berhasil menelan 1 gigitan. Ben yang kehilangan banyak darahnya sehingga dia mulai kehilangan kesadaran. Lalu karena totong yang digoreng itu gosong, Armin memberikannya kepada anjingnya. Armin memandikan Ben di betap kamar mandinya. Kemudian keluar untuk membaca buku petualangan. Setiap 15 menit Armin terus memeriksa kondisi Ben yang kehilangan banyak darah. Kemudian Armin menikam Ben yang tidak berdaya di tenggorokan dan Ben pun tewas. Lalu Armin menggantung tubuh Ben menggunakan pengait daging untuk dikeringkan, mencincangnya di atas balok daging dan meletakkan dagingnya dalam porsi seukuran makanan di lemari esnya. Malamnya Armin mendekorasi meja makannya dengan lilin yang indah. Hidangan itu adalah sepotong stik pantat dan sepotong daging dari punggungnya yang telah digoreng. Dan hidangan itu dimakan sampai habis. Armin menepati janjinya kepada Ben dan mengubur tengkoraknya serta bagian tubuh yang tidak bisa dimakan lainnya di taman. Selama 20 bulan Armin telah memakan 44 pon daging Ben. Armin juga mencatat serta merekam video mutilasi yang berdurasi sekitar 4 jam yang akan dijadikan bukti oleh pihak berwenang. Setelah pembunuhan Ben, Armin terus mencari korban lain secara online. Hingga akhirnya seorang mahasiswa Austria melaporkannya ke polisi dengan aduan bahwa Armin mencari orang yang sukarela untuk dimakan. Dengan adanya laporan itu polisi menuju ke rumah Armin. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, polisi juga menggeledah isi rumahnya. Dan betapa kagetnya polisi ketika menemukan pantat di lemari es. Armin mengatakan jika itu adalah pantat babi hutan. Polisi tidak percaya begitu saja, hingga akhirnya polisi menemukan video rekaman yang mengerikan itu. Armin Mewes ditangkap di rumahnya pada tanggal 10 Desember 2002. Saat persidangan, kejahatan Armin menunjukkan kegilaan dan Armin didiagnosis dengan gangguan kepribadian skizoid dan Armin dianggap layak untuk diadili. Sidang dimulai pada 3 Desember 2003, dan Armin Mewes dinyatakan bersalah atas pembunuhan pada tanggal 30 Januari 2004. Armin Mewes dihukum 8 tahun 6 bulan penjara. Selama di penjara Armin menjadi seorang vegetarian. Kemudian pengadilan Jerman mengadili kembali Armin Mewes pada April 2005 setelah jaksa berpendapat dia seharusnya diadili atas pembunuhan. Akhirnya pada 10 Mei 2006 Armin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Selama menjalani hukuman, Armin Mewes diizinkan berkeliaran di jalanan dengan penyamaran sebagai rehabilitasinya. Tentunya hal itu dipantau oleh pihak kepolisian yang juga menyamar.